Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita, yang terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat ganjil ayat 37 untuk seluruh jemaat. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini beberapa, berjaga-jaga dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini mengajari dan menggambarkan kepada kita Yesus anak Allah dan Yesus adalah manusia. Ya, Yesus yang menjadi manusia dan Yesus adalah anak Allah. Ketika ini, saat ini, dia mulai gentar. Keberanian, kehebatannya untuk saat ini hilang. Sehingga sampai dia mengatakan di sini, "Hatiku sangat sedih." Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bapak dan ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini jangan kita anggap hanya sebatas cerita saja. Yesus sendiri bisa merasa sedih ketika dia mau menghadapi suatu persoalan yang sangat berat. Dia mau menghadapi suatu persoalan yang sangat berat. Dia akan mati sebentar lagi. Itu sebabnya dia berdoa. Dibawanya murid-muridnya ke taman Getsemani. Di sana mereka berdoa. Ya, di sana dia berdoa. Maju dia ke depan sedikit. Di sini dikatakan, mulailah ia mulai merasa getar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jaga dengan aku." Bayangkan saudaraku, Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya,
tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Yesus merasa gentar pada saat itu, sekalipun dia adalah anak Allah, tetapi dia gentar pada saat itu, merasa sedih. Murid-muridnya disuruh untuk berdoa dan berjaga-jaga. Murid-muridnya disuruh berdoa dan berjaga-jaga kepada Yesus sendiri. Itu sebabnya banyak pendeta yang meminta supaya didoakan. Jangan saudara pikir kalau sudah pendeta tidak perlu didoakan. Pendeta seorang pemimpin butuh doa dari saudara-saudara, butuh doa dari sidang jemaat, butuh doa dari orang lain. Terbukti dalam ayat ini, hatiku gentar dan berjaga-jagalah dengan aku. Tolong aku dijaga, tolong aku didoakan. Yesus sendiri mengalami hal yang demikian. Wajar saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Ya, 100% dia Tuhan anak Allah dan 100% dia manusia. Ya, ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan ketakutan dan gentar yang ia hadapi, sampai-sampai dia memohon kepada Allah supaya ini dilalukan, penderitaan ini dilalukan. Halo, di sini kita harus sadari, di dalam doa Yesus sendiri ada 50% kedagingan dan 50% ketuhanan. Terbukti di sini. Coba baca ulang dulu ayat yang ke-39. Ada mikrofon di situ. Dibaca, baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, Tetapi tunggu dulu. Biarlah cawan ini lalu padaku. Janganlah penderitaan ini jatuh padaku, dan berjalanlah seperti rencanamu. Itu sebagai daging dia kayaknya tidak mampu. Tetapi bagian B, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Ketika kedagingannya mulai muncul saudaraku, dan dia langsung teringat ini semua dari rencana Allah. Di akhir dalam doanya dia saat disampaikan, janganlah rencanaku yang terjadi, tetapi rencanamulah yang terjadi. Karena apapun ceritanya, jikalau sudah rencana Allah, tidak ada yang bisa membantahkan. Mau hidup, mau mati, kalau sudah rencana Allah, itu pasti akan terjadi. Lalu Yesus pasrah kepada Allah kita, kepada Bapaknya. Dia katakan, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa orang percaya dan doa-doa orang Kristen sepanjang sejarah ini membuat dia dimarah oleh Tuhan. Kenapa? Karena selalu dia berdoa dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan permohonannya sendiri. Kalau permohonannya belum dijawab, kalau permohonannya belum direalisasikan Tuhan, bahkan ia merasa Tuhan tidak lagi mendengarkan doanya. Lalu dia mulai murtad dan mulai membelakangi Tuhan, mulai tidak mendengarkan suara Tuhan, karena doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena doanya tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Tuhan, dia tidak tahu jawaban Tuhan apakah iya, dia tidak tahu jawaban Tuhan apakah tunggu saya melihat reaksinya dulu. Tetapi orang langsung bisa banyak berbalik
dan meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan mengajari kita supaya kita berdoa kepada Tuhan dan menyatakan, tapi bukan rencanaku, rencanamulah yang terjadi. Puji Tuhan. Ayat yang berikut, next. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Iya. Setelah dia berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya. Dia lihat semua tidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau mata kita terlalu berat, karena doa ini adalah dapat menguatkan kita. Saya yakin kalau Yesus sendiri pun anak Allah, kalau dia tidak berdoa di sini, dia tidak akan mampu menjalaninya. Sedangkan Yesus berdoa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus harus berdoa dan banyak berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. 1 jam saja. Saudaraku, di pagi hari saya rasakan enak sekali berdoa 1 jam saja. 1 jam dapat bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ayat ini sangat memberkati saudaraku. Coba saudara bayangkan dan coba saudara lakukan 1 jam di saat teduh saudara berdoa. Di pagi hari saudara berdoa 1 jam bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu akan Tuhan lakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Tidak lagi dengan akal pikiran kita semuanya, tetapi ada rencana Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Puji Tuhan. Next. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoa adalah suatu tips, adalah suatu cara supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi ketika kita kurang doa, maka kita jatuh dalam pencobaan, maka kita jatuh dalam masalah. Ini saudaraku yang terjadi selalu. Ketika kita tidak berdoa, maka ego kita mulai muncul. Ketika kita tidak berdoa, maka cara berpikir kita yang muncul. Ketika cara berpikir kita muncul, lalu kita melaksanakan sesuatu tindakan, dan Tuhan membiarkan, tidak melarang. Pola pikir dan sistem saudara mau saudara lakukan, Tuhan tidak melarang, tapi membiarkan dan melihat seperti apa sebenarnya hasil daripada pemikiranmu itu. Dia mau melihat dulu seperti apa sebenarnya. Dan setelah berjalan saudaraku, Tuhan itu pengennya manusia ini sadar, oh iya ya, inilah berarti karena saya kurang berdoa. Karena apapun ceritanya, ayat 41 ini dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kalau tidak berjaga-jaga dan kalau tidak berdoa, pasti jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi jikalau kita berjaga-jaga dan berdoa, kita akan terkoordinir. Segala rencana Allah disampaikan, dibisikkan kepada kita, sehingga kita tidak mengalami jalan yang buntu. Kita akan berjalan di dalam rel kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada rencana, ada niat untuk bangun pagi jam 5 untuk berdoa, tetapi matanya ditarik. Dia tak matanya semua. Kadang dia sudah duduk, haleluya, jatuh lagi. Ini dia buktinya. Ya, tidak sanggup dia berjaga-jaga. Ya, saya akan gesah. Waktu saya hanya 15 menit. Ya, harus gesah. Saya gesah ini. Kita harus disiplin dulu. Saya juga ikut disiplin. Ya, saya harus gesah. Harus saya bantu dulu. Harus siap ini ayat ini. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Mulai dia menyadari, dia tahu ini pasti akan terjadi, ini tidak bisa terjadi, tidak bisa berlalu kecuali dia sendiri meminumnya, kecuali dia sendiri melakukannya, kecuali dia sendiri menerima siksaan itu, menerima pikul salib itu. Lalu dia mengatakan, jadilah kehendakmu. 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka kenapa? Berat matanya. Lihat, orang yang berat matanya, penderitaan demi penderitaan nanti akan lihat. Setelah ini, setiap orang yang tidak berdoa, sulit untuk berdoa di pagi hari, dia akan sulit untuk menerima berkat-berkat, akan membawa masalah-masalah dalam hidupnya. Karena sudah jelas ayat ini mengatakan, ketika kita tidak berdoa, berdoalah supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di sini mata mereka berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Bayangkan, kembali lagi Yesus berdoa sampai berapa? 3 kali, ya. 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama, supaya terjadilah Tuhan, aku siap, terjadilah Tuhan. 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada tangan orang pendosa. Sudah tiba waktunya. Tadi selalu diminta tolong, dia minta tolong. Tuhan minta tolong kepada murid-muridnya supaya didoakan, tapi tak satu pun orang itu ikut mendoakan. Sedih rasanya. Sampai 3 kali Yesus itu berdoa, saudaraku. Dan setelah ketiga kalinya, penyamun itu sudah datang. 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Di sana Yudas sudah bersama-sama dengan penyamun-penyamun itu, ya, sudah bersama-sama dengan penyamun itu untuk menangkap dia. Ayat 53, kita lompat ke ayat 53. Halo, kita lompat ke ayat 53. Dikatakan di sini, akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab para nabi-nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan apa? Itu dia, seorang murid melarikan diri setelah Yesus ditangkap. Saya ragu juga kalau misalnya saya ditangkap, mungkin semua jemaat melarikan diri. Mungkin saudara mengatakan, oh tidak Amang, tidak. Petrus juga mengatakan demikian. Kalau sudah ditangkap, mau dipenjara, kau pun berondok bertemu dia. Aku nggak ikut-ikutan, Pak. Terbukti di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka semua melarikan diri dan merasakan penderitaan yang hebat. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang perlu mau saya sampaikan kepada saudara inti daripada khotbah kita pada hari ini, ketika Yesus berdoa, sampai 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama, dia menerima kebahagiaan surga ketika dia diludahi, ditampar, dihina, dicaci, dimaki, dicambuk 39 kali, sampai daging-dagingnya tercabik-cabik. Yang seharusnya karena sudah dicambuk tidak lagi untuk disalibkan. Sama seperti hukuman mati yang terjadi kepada Sambo. Ada dicambuk dia? Tidak ada dia dipukul, tidak ada dianiaya. Yesus dianiaya 39 kali cambukan. Dan dia disuruh berlutut. Dia berlutut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu dicambuk dia.
Dan di dalam cambukan ini tidak hanya sebatas tali. Di ujung daripada cambukan ini, di ujung daripada cambuk ini ada sebuah besi pengkait. Maka setiap cambukan akan menarik dagingnya. Habis semua tubuhnya, habis punggungnya, tercabik-cabik yang seharusnya sudah bisa selesai. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Dibawa lagi, tetap juga harus dihukum mati. Saudaraku, tidak ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia ini kalau sudah hukuman mati tidak lagi disiksa. Tetapi ini disiksa dulu. Yesus disiksa dulu. Yang paling susah lagi sudah pendarahan yang hebat. Dipaksa lagi untuk membawa salib. Bawa salib bukan ke tanah yang datar tetapi ke gunung. Di sana dia disalibkan. Darahnya sudah hampir habis karena cambukan ini. Dan memang pastinya Yesus mati karena apa? Kalau orang medis mengatakan Yesus mati karena kehabisan darah. Kehabisan darah sampai dia di sana. Tidak cukup sampai di situ dipaku kaki dan tangannya. Sampai di sana diludahi. Banyak lagi cemoohan kepadanya. Jikalau engkau memang anak Allah, turunkanlah dirimu dan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu akan dibebankan dan dialamatkan kepada saudara. Saudara tidak akan pernah sanggup kalau saudara tidak berdoa. Tidak ada seorang pun yang sanggup menderita seperti penderitaan itu tanpa berdoa. Dan ingat saudaraku, memang harus terjadi seperti itu. Sebagai anak Allah harus terjadi hal yang demikian. Pengikut Yesus, pengikut Kristus harus menderita seperti Kristus. Jikalau hanya enak-enak kehidupanmu dalam dunia, disanjung orang, dihargai orang, kekristenanmu goyang, dicurigai kekristenanmu. Kalau kekristenanmu disanjung dan disanjung orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan kita, jikalau kita mau pikul salib, dan tidak ada seorang pun yang sanggup memikul salib seperti Kristus, kecuali dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia akan mampu menghadapinya semua. Karena Yesus sampai berapa? Sampai 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama, supaya dia kuat dan mampu menghadapinya. Sedangkan Yesus berdoa amang, sedangkan Yesus berdoa inang, apalagilah kita pengikutnya, haruslah dengan doa, haruslah dengan air mata, berserah diri ke dalam Tuhan. Saya yakin engkau akan dimenangkan dalam setiap perkara hidupmu, dalam setiap pergumulanmu. Engkau akan diberkati, engkau akan dimenangkan. Engkau tidak dibiarkannya berjalan di jalan yang buntu, tetapi diarahkannya ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Tenanglah bersama dengan Tuhan. Damai surga dan senantiasa memimpin melindungi kita. Kita bangkit berdiri, tim musik semua maju ke depan, supaya kita nyatakan, kita undang Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Di musik dan singer kita maju, semua sidang jemaat maju seperti altar call di depan ini. Nyatakan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Ketika engkau dapat melakukannya, engkau akan terberkati di dalam Tuhan. Engkau akan diberkati, engkau akan diurapi, diberkatinya sepanjang hari-hari hidupmu. Puji Tuhan, haleluya.